Jadi harapannya makanannya itu Jepang, tapi ketika masuk ke lidah orang Indonesia itu cakep gitu. Jaga terus prokes untuk kesehatan bersama Motion 97.5. Welcome back to Tap Out. Dan kita masih ada di Motion Cuan. Cari untung bareng teman. Dan hari ini spesial banget karena ada Roni Syaputra, CFO Maka Group. Kalau tadi ketinggalan CFO tuh apa sih? Oke. Simpelnya adalah CFO itu adalah seseorang yang ada di dalam manajemen ya. Yang mengatur keuangan jelas. Tapi dia tahu bagaimana caranya. Atau dia tahu sebenarnya tujuan dari perusahaan itu apa. Jadi secara strategi bisnis dia dalam banget lah nih. Singkatannya apa tadi, Ron? Chief Financial Officer. Ya tuh, apa tadi tuh? Pokoknya taunya gitu. Tapi jadi kalau misalnya Motion denger CFO-nya dari perusahaan A, B, C, jadi nggak ini banget, bingung-bingung banget. So, tadi di tengah-tengah penjelasan Maka Group yang ternyata dia itu holding company dari si Tuku ini yang juga udah punya PT sendiri, yang juga sudah berupa PT gitu ya. Betul. Selain itu apa lagi sih? Oke, selain itu, saya sharing ada 2 lagi sebenarnya. Yes. Semoga tahun depan bertambah ya. Amin. Nah, yang sekarang ini ada 2 lagi, itu namanya yang pertama kita sebutnya beragam atau PT Berangan Ragam Rasa. Jadi beragam itu sebenarnya masih baru banget. Itu dia baru jadi PT di awal tahun 2020 kemarin. Jadi PT si beragam ini. Nah, beragam ini awalnya itu sebenarnya supporting unit dari Tuku. Jadi dia tuh fokus untuk roastery si Tuku ini karena Tuku itu ngegoreng sendiri dia punya kopinya. Awalnya dia support itu. Nah, terus di sekitaran tahun 2019 pertengahan ada visi dari Mas Andano selaku founder Maka Group ini bahwa kayaknya si unit bisnis yang awalnya supporting ini kita coba tarik untuk punya visi misi dan berdiri sendiri. Visi misinya itu mau menjadi sebuah coffee business solution. Apa itu coffee business solution untuk konteks beragam ini adalah harapannya beragam itu bisa menjadi partner bagi teman-teman Motion yang pengen buka kedai kopi, tapi nggak tahu istilahnya step-stepnya harus apa aja. Nah, di situ bisa menghubungi si beragam ini untuk menjadi partnernya, untuk memberikan semacam jasa konsultasi bahwa dari awal sampai akhir yang harus dipersiapkan ini dan bisa disuplai dari si beragam itu. Itu visi salah satu visi utama dari beragam. Makanya akhirnya diputuskan tahun 2020 dia jadi PT sendiri gitu. Nah, itu si beragam ini. Dan yang terakhir ya kita bisa bilang last but not least ya. Ini kita punya Futago gitu. Futago itu apa? Beda sama Food House sama Tuku. Futago itu foundernya bukan Mas Andano Prasetyo. Jadi dia itu foundernya dari dia didirikan di tahun 2007 dari keluarga 3 orang kakak beradik. Ada namanya Yuka, Yuki, Kobi. Kita pernah interview tuh ya. Betul ya, masuk juga ya ke sini juga Motion Cuan juga ya. Betul. Cool. Nah itu dari situ ngobrol-ngobrol. Nah 3 kakak beradik ini sepengetahuan saya itu memang temennya Mas Andano Prasetyo. Ngobrol-ngobrol ternyata punya visi yang mirip, yang sama dengan Maka Group. Akhirnya diputuskan di tahun 2019 itu kita mengakuisisi. Jadi mengakuisisi brand Futago ini menjadi anak perusahaan kita, salah satu anak perusahaan kita dengan nama PT Ryori Karya Futago. Nah karena udah pernah di interview, mungkin teman-teman Motion yang penasaran mungkin bisa cari-cari di bawah gitu ya. Apa aja produknya segala macam, itu bisa dilihat bahwa awalnya dia itu masih ingat nggak Sheryl, awalnya produknya dia apa? Awalnya itu dia onigiri dari bekal waktu itu pertamanya. Saya jadi macam ngetes ya. masih ingat, masih bagus. Siap. Nah, jadi benar. Jadi awalnya dia itu istilahnya bukan booming ya. Kekuatan dia jadi onigiri dari bekal itu, dari bentonya itu ya. Onigiri di istilahnya itu dibungkus demikian rupa. Jadi sustain dan menjadi sebuah bisnis gitu. Nah itu sih onigiri Futago, dan ketika dia bergabung ke PT Maka Group, memang di tahun 2020 pertengahan seingat saya, itu si Futago ini juga berhasil mendirikan satu kedai di daerah Blok M. Mungkin itu juga udah pernah ditanya, ada Futagoya kita sebutnya, di situ kedai yang konsepnya mirip ke Jepang-Jepangan tapi mengadopsi konsep Indonesia, jadi Japindo gitu. Japindo sih. Benar kan? Jadi harapannya makanannya itu Jepang, tapi ketika masuk ke lidah orang Indonesia itu cakep gitu. Nah,
Dari situ kita olah produknya apa segala macam, ternyata memang works dan diterima sama masyarakat. Dan ada satu produk kita yang cukup booming sampai viral, itu creamy miso udon namanya. Gitu. Jadi itu kurang lebih. Jadi kalau saya persingkat dan wrap up, kita punya di dalam Maka Group itu untuk posisi saat ini kita punya Tooth House, kita punya toko kopi tuku, kita punya Beragam, dan kita punya Riori Karya Futago. Posisinya ada 4 itu. Gitu. Yes. Benar. Jadi semoga nanti ini tidak akan terus berkembang ya. Amin. Amin. Oke, kita masuk ke masalah si PSBB dan PPKM. Oke, udah PSBB udah PPKM nih. Bedanya apa nih dari yang tahun lalu sama sekarang nih, bedanya yang dirasain sama Maka? Oke. Perbedaan yang kita rasain langsung aja nih saya lompat. Sebenarnya saya mau tarik dari sisi keketatannya dulu ya. Oke. Kalau kita mau bicara sebenarnya, kalau kita mau fair-fairan, sebenarnya ketatnya itu sebenarnya lebih ketat PSBB ketimbang PPKM. Benar ya, setuju ya? Betul banget ya. Nah, ketika PSBB dulu itu parah banget sih, yang punya khususnya yang punya kafe atau resto di mall itu udah mati. Kita mostly kebetulan kita standalone memang. Jadi kita untungnya ya. Benar. Jadi kita tetap bisa serve, tapi ya take away only, tapi ya tetap aja turun drastis dari sisi pendapatan ya. Gitu. Jadi di PSBB itu khususnya karena memang seketat itu gitu. Untuk beroperasi malah jadi nggak ada daya. Kita di Futago juga dia punya efek Sudirman ya, dia punya satu outlet gitu. Mau nggak mau jadi harus tutup ketika PSBB kemarin. Nah di PPKM itu memang terasa lebih nggak seketat dulu dari sisi peraturannya, dari sisi pembatasannya. Cuma memang kalau kita ngomongin ketat nggak ketat, sebenarnya problem terbesarnya tetap terjadi gitu, tetap ada. Maksudnya di F&B ini kalau saya boleh tarik ya, mau di PSBB kemarin ataupun di PPKM kayak sekarang, itu tuh ada dua hal yang akan kita temui gitu. Which is yang pertama adalah penurunan traffic yang sangat signifikan. Nah, kenapa? Padahal ya traffic itu adalah kuncian gitu ya. Kuncian utama ketika kita mau bikin suatu restoran. Kan sering kalau misalnya Cheryl mau bikin restoran pasti ditanya nih, di situ ramai nggak gitu ya. Itu adalah kunci utama gitu. Gue pengen bikin coffee shop di sini karena ramai gitu. Itu titik utama kan, titik pertama traffic. Ramenya. Nah, ketika PSBB atau PPKM gara-gara COVID intinya, trafficnya turun drastis. Itu satu hal yang benar-benar jadi tantangan buat kita. Dan yang kedua adalah penurunan daya beli masyarakat. Entah itu karena layoff, entah itu karena memilih saving daripada spending, daripada jajan-jajan mendingan nabung, atau gajinya dipakai buat ngebantu keluarga yang emang kena layoff. Nah, itu lebih serem lagi juga. Karena kenapa? Kita nih misalnya di Maka kayak tadi, kita agak ketar-ketir pas awal-awal PSBB karena ini produk kita adalah produk yang bahan pokok, apa produk yang istilahnya cuma gaya hidup doang nih. Karena kalau produk cuma gaya hidup doang, ketika daya belinya turun, udah pasti kita ditinggalin gitu kan? Yes. Daripada beli ini, mendingan beli telur sama beras aja udah gitu. Benar. Yang penting bisa makan. Nah itu adalah tantangan dua hal yang tantangan yang sangat besar yang kita harus hadapi, mau itu pas PSBB ataupun PPKM. Ya semoga nggak ada PPKM lain ke depannya lah ya. Cinta Barbie nih. Benar gitu. Nah cuma memang untungnya kalau saya boleh share sedikit, itu memang kita udah memetakan dua resiko itu bahkan sebelum COVID masuk ke Indonesia. Jadi kita kayak semacam bikin analisis resiko gitu, kira-kira kalau sampai COVID masuk ke Indonesia apa yang akan terjadi? Karena udah ada nih. Karena udah ada di misalnya di Singapura itu kan awal Januari itu masuk. Yes. Dan kita udah langsung bisa baca di Singapura COVID masuk, udah lockdown semua gitu kan. Yang which is itu yang akan kita hadapi cepat atau lambat, nggak tahu kapan. Makanya jadi itu penting banget untuk menjadi istilahnya strategi-strategi yang nggak banyak, tapi kita udah punya bekal gitu. Once udah itu terjadi gitu ya. Benar meskipun belum tentu benar karena harus divalidasi lagi, belum tentu benar, tapi setidaknya kita punya plan untuk mengatasi krisis yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Banget. Tapi ini tipis dulu ya dikit nih sebelum kita lanjut. Dari tahun lalu sama tahun sekarang
melakukan apa ya, maksud aku tuh sempat melakukan layoff untuk pekaryawan nggak? Posisi saat ini puji Tuhan enggak. Oh, Oh, memang kalau boleh saya share, kita melakukan restrukturisasi. Jadi ya, ya, gini, dari 4 anak perusahaan yang kita punya, kita melakukan assessment mana yang bisa yes. dijadiin skoci, mana yang udah by default udah susah. Meskipun kita tetap usahakan untuk dapat revenue gitu. Ya, Nah, dari situ struktur dari karyawan-karyawannya yang awalnya jadi menggendut gara-gara revenue-nya hilang, itu kita melakukan restrukturisasi dan memang sepoci penyelamat kita tuh ada di Tuku. Nanti mungkin kalau udah ngomongin strategi, saya akan sharing-sharing juga apa yang bisa bikin kita survive gitu intinya kemarin gitu. Nah, intinya itu sih. Jadi alhamdulillah puji Tuhan kita nggak melakukan layoff dan THR dibayar lancar. aduh, Dan semoga itu menjadi istilahnya menjadi doa juga yang amin. kita dapatkan dari karyawan-karyawan kita serta keluarga karyawan-karyawan kita untuk terus bisa survive di Ya. kondisi kayak kali ini gitu. Yes, karena kita sama-sama tahu dari beberapa kali gue ngobrol juga sama beberapa teman-teman yang punya bisnis gitu ya. Kalau memang bisnisnya sudah settle nih, gue gak ngomongin bisnis yang baru mulai terus kena pandemi ya, tapi bisnisnya udah lumayan lagi settle, lagi revenue. Harusnya kalau mereka secara finansial itu kemarin bener, masih bisa survive. At least setahun survive lah ya harusnya gitu ya. Seru banget nih pas lagi mempersiapkan untuk sesi kali ini. Memang saya juga melakukan ini dan sesuai banget dengan apa yang Cheryl Iya, sebutkan gitu. betul. Oke, tahan dulu. Gue tahu lo pengen benar-benar tahu lagi kan lebih lanjut. Sabar, say. Kita dengerin dulu lagu ya. Nanti kita balik lagi sama Ronesya Putra Siavo dari Maka Group di Motion Cuan.